Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita buka hati, pikiran, dan jiwa kita untuk menerima firman Tuhan khotbah pada minggu ini, yaitu tertulis di dalam Injil Lukas pada pasal 17 ayat 11 hingga ayat 19. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu saudara-saudara. Mari kita ikuti di dalam hati kita masing-masing demikian firman Tuhan. Ke-10 orang kusta dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusul perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi akhir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu bersyukur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepada orang itu adalah orang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi takdir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau." Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, menerima sesuatu hal adalah pasti dirindukan oleh setiap orang. Menerima sesuatu hal dari orang yang mengasihi kita adalah pasti sangat menyenangkan hati. Menerima sesuatu hal yang sangat-sangat kita butuhkan untuk kita terima akan membuat hati kita girang dan bergembira. Dan Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan
Tuhan Yesus Kristus. Namun demikian, memberi itu jauh lebih baik daripada menerima. Dan menerima itu adalah sesuatu hal yang membutuhkan pertolongan, membutuhkan bantuan, dan setiap orang yang telah menerima pertolongan dan menerima bantuan layaklah bersyukur, berterima kasih. Kata yang gampang tetapi sulit, yaitu terima kasih. Kata terima kasih itu berasal dari dua kata, yaitu terima dan kasih, sekalipun dipadukan menjadi satu kata, terima kasih. Sebab antara terima dan kasih tidak lagi dipisah. Bukanlah sebuah kata yang sangat-sangat sulit sebenarnya untuk dikatakan. Tidak terlalu panjang, tidak terlalu banyak konsonan, dan antara jarak vokal dan konsonannya juga tidak berbelit-belit sehingga sulit untuk diungkapkan. Tetapi antara konsonan dan vokalnya berdekatan dan tidak berderet begitu saja, seolah-olah tidak beraturan sehingga sulit untuk diungkapkan, membuat kita latah untuk mengatakannya. Tetapi begitu gampang sesungguhnya, tetapi sulit untuk mengatakannya. Sebab banyak orang rindu menerima, tetapi sulit mengasihi. Itu sebabnya sulit berterima kasih. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada 10 orang yang berpenyakit kusta. Penyakit kusta menurut pemahaman mereka adalah merupakan sebuah penyakit yang diakibatkan oleh kutukan akibat daripada perbuatan yang salah, kutukan akibat daripada dosa yang dia perbuat. Kusta adalah penyakit yang menjijikkan, yang bisa menularkan penyakitnya kepada orang lain. Itu sebabnya orang yang berpenyakit kusta selalu dikucilkan, selalu dipisahkan. Kalau pada zaman dahulu di Tapanuli Utara, orang yang berpenyakit kusta itu dibawa ke tengah-tengah hutan, kakinya dipasung supaya tidak bisa berkendara, supaya tidak bisa kemana-mana, supaya tidak bisa menularkannya kepada orang lain. Itu sebabnya pemerintah atau yang didahului oleh HKBP membuat rumah sakit kusta yang ada di Kota Salem di Labuan, yang selanjutnya dikuasai oleh pemerintah, dan hingga pada saat ini masih ada tempat itu. Dan itu yang dirasakan oleh yang 10 orang itu yang berpenyakit kusta. Tidak lagi berpengharapan. Namun ketika mereka melihat Yesus, maka mereka berteriak. Mereka memanggil Yesus, Yesus, Guru, kasihanlah kami. Teri Elisha, kasihanlah kami. Asimarham di kami dalam bahasa Batak. Lalu Yesus memandang mereka, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada umat. Tidak nyambung sebenarnya antara permintaan mereka yang 10 itu dengan apa yang dikatakan oleh Yesus.
mereka memperoleh kesembuhan, malah Yesus menyuruh mereka pergi ke imam-imam, seolah-olah imam itu lebih berkuasa memberikan kesembuhan. Tak. Sama seperti apa yang diungkapkan di dalam nas epistel tadi. Di dalam nas epistel itu, seorang panglima Raja Aram yang bernama Naaman berpenyakit kusta. Ketika dia pergi ke Israel, ke Nabi Israel Elisa, dia berharap bahwa Elisa akan memanggilnya dan membawanya masuk ke dalam rumahnya dan memanggil nama Tuhannya, menyembuhkan Naaman. Ternyata tidak nyambung. Malah Elisa menyuruhnya untuk mandi di Sungai Yordan. Itu membuat Naaman berpikir aneh. Kok tidak nyambung apa yang saya minta dan apa yang diberi tidak sesuai. Bukankah Abana dan Tartar, sungai-sungai Tamsik lebih baik dari segala sungai Israel? Itu logikanya. Itu cara berpikir. Bukankah Yesus lebih berkuasa memberikan kesembuhan daripada para imam-imam itu? Itu logikanya. Namun Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam hidup kerohanian itu bukanlah masalah nyambung atau tidak nyambung, sesuai atau tidak sesuai, tetapi di dalam kerohanian itu adalah ketaatan. Engkau taat, engkau percaya, engkau tunduk, engkau mau melakukan perintahnya, maka apa yang kau lakukan, apa yang kau inginkan akan ada padamu, akan diberikan kepadamu. Dan itu yang dilakukan oleh Naaman. Sebagaimana yang diingatkan kepada Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang suka kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang dia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau mencari tahir. Kenapa engkau menjadi ragu melakukan? Bukan hal sulit yang engkau lakukan, tetapi engkau hanya mempergunakan pikiranmu, engkau hanya mempergunakan logikamu, dan jika engkau hanya mempergunakan logikamu, maka engkau tidak akan mampu melakukan apapun. Sekecil apapun tidak akan bisa engkau melakukan hal-hal rohania, hal-hal yang ajaib, jika engkau mempergunakan logikamu. Tetapi ketika engkau melakukan dengan ketaatan di dalam imanmu, perkara-perkara sebesar apapun dapat engkau lakukan. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Itu harus engkau imani, dan itu yang dilakukan oleh Naaman. Itu yang dilakukan oleh 10 orang Gustai. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, itu adalah hal yang menggembirakan ketika kita menerima sesuatu hal yang kita terima. Anda bayangkan seseorang yang berpenyakit kusta dikucilkan, menjijikkan, bau, tak ada orang bersahabat. Tapi Bapak Ibu Saudara, ketika dia dikucilkan, bahkan untuk memanggil Yesus pun dia harus dari tempat yang jauh. Tapi tiba-tiba dalam perjalanan, sebelum mereka tiba bertemu dengan para imam,
peradilan tiba-tiba mengatakan dengan mahkamah persidangan ini memutuskan, menetapkan saudara Ferdy Sambo dinyatakan bebas murni. Tahukah Bapak Ibu sebagaimana gembiranya Ferdy Sambo saat itu? Seandainya dikatakan seperti itu keputusan, pasti akan berteriak, pasti akan bergembira, pasti akan merasa senang. Coba Bapak Ibu saudara-saudara, kalau Bapak Ibu saudara-saudara sedang berjalan dan membaca, Bapak Ibu tidak memiliki apa-apa, namun tiba-tiba perjalanan itu dalam keharusan, engkau melihat air yang mengancur yang bersih dan segar, ketika engkau sangat-sangat haus, engkau akan bergembira melihat air itu dan akan meminumnya dengan hati yang berbeda. Itu adalah sebuah kegembiraan. Perkara besar telah terjadi. Di balik dari kegembiraan itu, ternyata ada sesuatu hal yang tidak selayaknya, bahkan yang tidak baik. Dari 10 orang yang telah dilahirkan, hanya 1 yang kembali bersyukur, berterima kasih. 9 orang lagi tidak kelihatan. Mereka terlena dengan kegembiraannya. Mereka bersenang-senang atas kegembiraannya menerima kesembuhan itu, dan dia lupa siapa yang memberi kesembuhan. Dia lupa berterima kasih. Bapak Ibu saudara-saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tidakkah sedemikian rupa seringkali hidup kita, bahwa banyak hal yang sudah kita terima, banyak hal yang sudah memuaskan kehidupan kita, banyak hal pertolongan Tuhan yang sudah kita terima di dalam hidup kita. Apakah kau ingat untuk berterima kasih kepada Dia? Apakah kau ingat bersyukur kepada Dia? Di zaman Bui Pardon, seandainya kalau ini gereja kita di kampung sana, di jauh kemudian kado hamaulateo siang keluarga si Allah di sana baru tahu menjaga tongga bolong baru 2 tahun. Masih pernahkah ada seperti itu di sini? Waktu dia tidak mau menerima anak, dia bersedih. Dia sampai berdoa kepada Tuhannya, Tuhan, apakah Engkau membiarkan aku menjadi keluarga yang seperti ini, yang tidak memiliki keturunan? Tetapi ketika dia sudah menerima dan berangkat seorang anak, dia lupa untuk bersyukur kepada Tuhannya. Dia lupa berterima kasih kepada Tuhannya. Ketika Tuhan menambah umur 1 tahun kepada anaknya, dia juga lupa bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhannya. Terima kasih Tuhan. Akhirnya kata-kata orang, juga mengarung itu jangan lihat alam merasa kami itu masalah kami bohong. Tapi itu kalibat itu jangan alam lihat dari dulu. Tapi lupa untuk memberikannya. Bersyukur. Memang tidak saya tahu, masih ada yang setia. Sampai sekarang saya lihat hampir setiap memberikan berdoa kepada Tuhan yang berbicara. Hampir setiap bulan, secara rutin dan terus-menerus masih ada. Tapi dari 500 kata lebih hanya satu. Ternyata sekalipun banyak yang tidak berterima kasih, ada juga yang tidak berterima kasih. Dari hampir 600 kepada keluarga, masih ada juga 1 orang yang tidak berterima kasih. Masih ada 1 orang, 1 kepala, 1 kepala. Masih. Jadi kalau ini dari 10 orang hanya 1 berterima kasih, mungkin lumrah. Masih
hanya 10% yang berterima kasih. Tapi di sini berapa persen dari 600 kepala keluarga hanya satu? Ini hanya 10 dari 10 orang, hanya satu yang gempa. Dari 600 keluarga berapa jiwa? Sepintas kita mencela mereka. Apabila saling mati-mati, gak ingat terus nggak tahu terima kasih. Kita bisa katakan, masa coba orang yang sembuhkan karena saat yang berterima kasih tak tahu berterima kasih. Tapi coba tanya kepada diri. Dari 600 kepala keluarga dari kurang 2000 jiwa, berapa yang berterima kasih? Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, menunjuk itu mudah dan gampang. Padahal sesungguhnya ketika kita sudah menunjuk seseorang, jadi kita ada dapat menunjuk kita sendiri. Tapi ada kau. Tapi aku tahu hanya satu kan menunjuk yang menunjuk kepada dirimu. Tapi 4 jari yang lain menuju pada diri. Maka janganlah hanya melihat orang lain, tapi lihat pada diri sendiri. Sedangkan kau bersyukur kepada Tuhan pada pagi ini, sedangkan kau menikmati untuk berterima kasih pada pagi hari ini. Ingat, sepulang dari rumah Tuhan, bersyukur, bersyukur, bersyukur. Jangan bagaikan kaca lupa pada kulit. Ada beberapa hal yang membuat orang berterima kasih. Yang pertama, membuat orang tidak berterima kasih adalah dia sedang lupa bagaimana hidupnya yang sebelumnya. Tidak membuat dia lupa berterima kasih. Dia lupa pada dirinya bagaimana dirinya yang sebelumnya. Membuat orang tidak berterima kasih yang kedua adalah karena kita menganggap bahwa kita tidak sedang menerima melalui seperti itu. Makanya hampir tidak ada di sini untuk mengucapkan terima kasih, datang, duduk, diam, 3 ini. Isi menjawab pemilihan kepala kita di bulan kamu sudah siapa pernah yang pernah berbicara mengatakan kepada para kita melihat nama kita ya, terima kasih Bapak tadi para kita. Sampai mereka mengatakan coba penting tidak kita pakai organ waktu ibadah. Bapak Ibu hanya menerima saja pada saat itu. Adakah kita yang mengatakan terima kasih ya anak tadi kawan gadis pintar banget, bagus banget, berikan dorongan semangat kepada Tuhan kan. Kapan terima kasih Bapak Ibu tahu itu membuat dorongan semangat bagi dia, semakin dimampukan pada Tuhan. Terima kasih anak siapa anak? Lincoln. Terima kasih Lincoln. Terima kasih ya Lincoln ya. Bagus banget itu tadi kawan gadisnya. Minggu depan atau minggu berikutnya buat jauh lebih bagus lagi. Kau bisa, kau mampu dalam nama Yesus. Amin. Ada nggak yang berkata seperti itu? Terima kasih ya tadi yang sudah sombong. Ada nggak? Jangan kepada mereka. Pernah nggak pulang dari gereja mengampun pendeta? Terima kasih atas korbannya. Terima kasih atas berkatnya. Ada nggak seorang suami mau berkata kepada istri terima kasih? Atau seorang istri pernah nggak berterima kasih kepada suaminya? Terima kasih Pak gajimu sudah saya terima. Dan teman-teman bertahu dari dulu saat gaji presiden berada pada kasih ada dari gaji itu. Tapi sebenarnya juga pernah nggak selalu berkata kepada terima kasih ya Pak ya atas sebentar kopi itu atas kopi dia pernah. Pernah nggak seorang bapak mengatakan terima kasih kepada dia? Terima kasih ya Pak ya kalau sudah sebut sepatu punya kan? Terima kasih. Atau suatu anak pernah nggak bilang terima kasih sama makasih ya Pak ya kalau sudah kasih waktu sekolah. Sesuatu hal yang penting itu membuat kita lupa berterima kasih karena kita merasa kita sedang menerima tanggung jawab
Gubernur Jawa Timur mereka kan menjawab dari bahasa untuk melihat kita. Dengan itu kan pengucapan, ngapain kita ucapkan terima kasih sama pendeta itu? Kalau kita dibantu, ngapain kita kasih buat ucapan terima kasih sama pendeta itu? Kan tugasnya. Seringkali kita merasa seperti itu sehingga kita tidak mampu berterima kasih. Jauh lebih baik terkadang orang berterima kasih dapat kita lihat waktu ditolong. Coba tanyakan si pasal itu. Dan itu obrolan kabinet atas tersebut di DPR ada nama Moribe yang membeli, dia masih katakan makanya Pak ya, yang penjual dan punya toko sesudah dibeli tapi ada barangnya, makasih Pak ya, masih lebih sering terbuka dan terima kasih. Hampir sulit di gereja jumpa kata terima kasih. Mengapa? Karena kita merupakan merasakan itu bukan lagi yang kita terima. Bapak Ibu Saudara, jangan berikan kaca lupa pada diri. Sadarilah hidupmu lemah, tak berdaya apa-apa. Jika bukan karena bantuan Tuhan, jika bukan kekuatan Tuhan, oleh karena itu berterima kasih, bersyukurlah atas apa yang Tuhan perbuat dalam hidupmu. Tuhan Yesus memberkati kita berdua. Terima kasih Bapak Saudara Sekalian yang telah menyapa kami. Ajar kami mampu selalu bersyukur kepada berterima kasih segala apa yang telah Tuhan berbuat dalam hidup kami. Banyak hal yang telah Tuhan berikan kepada kami. Pertolongan Tuhan tiada terhitung bagi hidup kami. Keselamatan, pembebasan, makanan, pakaian, minuman, kebutuhan hidup dan lain. Tuhan telah anugerahkan kepada kami agar kita patut bersyukur dan berterima kasih. Mari berkati seluruh jemaat Tuhan dalam setiap kehidupan. Terima kasih kepada Saudara Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin.